Di katedral modern kita yang megah, ada ritus baru yang diam-diam menggantikan doa, pemeriksaan kesehatan berkala. Di sini, di ruang tunggu yang steril dan beraroma disinfektan, umat baru berkumpul dengan wajah-wajah yang dipenuhi sebuah emosi universal, kecemasan. Namun, kecemasan ini bukanlah gejala, ia adalah komoditas, ia adalah mesin penghasil uang yang paling canggih abad ini. Digerakkan oleh aliansi elegan antara korporasi farmasi raksasa dan kerajaan peralatan diagnostik. Mereka telah membangun sebuah ekologi ketakutan. Tahap pertama adalah penciptaan musuh dari yang fana, proses penuaan alami, keriput sebagai peta pengalaman, menopause sebagai transisi bijak, kadar kolesterol yang fluktuatif dibajak dan direkayasa ulang menjadi kondisi prapenyakit yang mengerikan. Melalui kampanye kesadaran yang masif, garis antara kesehatan dan sakit sengaja dikaburkan. Anda tak lagi hanya lelah, tapi Anda dicurigai mengidap kelelahan kronis. Anda tak hanya sedih, tapi mengidap gangguan mood terselubung. Setiap keluhan manusiawi diangkat menjadi sindrom. Setiap tahap kehidupan memerlukan intervensi medis. Disinilah tahap kedua berperan. Korporasi diagnostik telah melahirkan sebuah senjata paling efektif. Ketidakpastian yang terkuantifikasi. Mesin pencitraan beresolusi tinggi mampu menemukan abnormalitas yang tidak berarti. Sebuah noda kecil di paru-paru, sebuah pembuluh yang sedikit menyempit. Data ini yang terlepas dari konteks disajikan sebagai sebuah ramalan suram. Pasien yang sehat secara fungsional tiba-tiba dikutuk sebagai calon penderita. Dikirim ke lorong laboratorium untuk menjalani lebih banyak tes, lebih banyak pemindaian. Dalam sebuah pencarian tanpa akhir untuk menemani hantu yang mereka ciptakan. Lalu, sang penembus datang. Pil sebagai penanda kemajuan. Korporasi farmasi dengan botol-botol elegannya menawarkan solusi. Mereka tidak menjual penyembuhan, tapi mereka mengelola kecemasan. Anda tak perlu mengubah gaya hidup, menghadapi kesedihan, atau menerima kodrat menjadi tua. Anda hanya perlu menelan sebuah molekul yang akan mengatur kimiawi tubuh Anda. Obat untuk segalanya, dari kegelisahan sosial hingga kerontokan rambut, dipasarkan bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban sosial. Menjadi yang terbaik dari dirimu kini berubah menjadi konsumen yang patuh dari sebuah regimen farmasi seumur hidup. Bidang terakhir yang mereka kuasai adalah ranah kecantikan sebagai kesehatan yang disalahartikan. Kulit yang bercahaya, rambut yang lebat, dan tubuh yang bebas siluet bukan lagi sekadar atribut estetika. Ia telah diangkat menjadi indikator kesehatan moral. Krim anti penuaan yang harganya selangit disuntikan oleh dokter kecantikan diposisikan sama pentingnya dengan obat untuk tekanan darah tinggi. Dengan demikian ketakutan akan kematian dialihkan menjadi kecemasan akan penampilan. Sebuah pasar yang jauh lebih luas dan mudah dimanipulasi. Pada akhirnya kita adalah peserta yang patuh dalam siklus yang suci ini. Kita cemas, kita diuji. Di diagnosis, kita membeli. Korporasi ini tidak lagi sekedar menjual produk. Mereka menjual sebuah narasi bahwa tubuh kita adalah musuh yang harus dikalahkan. Bahwa kefanaan adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Mereka telah membangun sebuah katedral yang megah, di mana kita semua beribadah, bersimpuh di altar pemindai MRI dan botol pil. Membayar mahal untuk secercah harapan. Sebuah harapan yang justru dibangun di atas fondasi kecemasan kita sendiri. Dalam industri yang cerdik ini, kepanikan kita adalah minyak yang menggerakkan mesin. Dan kedamaian pikiran adalah satu-satunya komoditas yang tak pernah mereka jual. Refresh your mind. Perkaya konten ini dengan komentar Anda.